Seekor gajah Sumatera ditemukan tewas di antara puing-puing kayu yang hanyut terbawa arus banjir. Bangkai gajah tersebut diketahui warga pasca banjir besar melanda. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh menewaskan seekor gajah Sumatera jantan. Bangkai gajah diketahui warga pasca banjir besar melanda. Polisi telah memberi tanda di sekitar lokasi bangkai dengan garis polisi. Lokasi penemuan gajah ini berada di daerah terisolir pasca banjir bandang luapan sungai Meredu Pidi Jaya. Medannya cukup sulit dan hanya bisa diakses dengan berjalan kaki selama 2 jam. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi bencana di Sumatera Utara. Presiden Prabowo berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar jam 6 pagi. Presiden terbang menggunakan pesawat kepresidenan dan mendarat di Bandara Silangit Tapanuli Utara. Rencananya Presiden Prabowo akan meninjau korban banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto tiba di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara siang ini untuk meninjau lokasi bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Tibanya di Bandara Silangit, Presiden Prabowo menaiki helikopter untuk meninjau lokasi bencana. Lokasi pertama yang dikunjungi Presiden Prabowo adalah Tapanuli Tengah. Presiden bertemu warga korban banjir dan melihat langsung kondisi pengungsian serta dapur umumnya. Warga pun menyambut hangat kedatangan Presiden. Dalam kesempatan ini Presiden Prabowo mengatakan pengiriman bantuan menjadi prioritas utama. Pemerintah segera memperlancar distribusi BBM dan menormalisasi aliran listrik. Dari Tapanuli Tengah, Prabowo melanjutkan peninjauan bencana banjir dan longsor ke Aceh dan nantinya Prabowo juga akan meninjau lokasi bencana di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pesta resepsi pernikahan porak-poranda usai hujan deras disertai angin kencang menerjang dan merobohkan tenda pernikahan di Depok, Jawa Barat. Pengantin dan tamu undangan pun kocar-kacir menyelamatkan diri. Pasangan pengantin ini hanya bisa menangis akibat tenda tempat resepsi pernikahan mereka roboh diterjang angin kencang di kawasan Depok 2 Tengah, Mekarja, Depok. Keduanya pun harus dievakuasi ke lokasi aman di bawah guyuran hujan deras. Meski dilaporkan tidak ada korban luka, namun acara resepsi ini terpaksa dihentikan. Sementara itu sejumlah tamu undangan juga langsung menyelamatkan diri begitu melihat struktur tenda mulai goyah. Sementara di ruas jalan raya Pengapuran, banjir merendam hingga setinggi 70 cm. Bahkan sejumlah pemotor yang nekat menerobos berujung pada mati mesin. Menurut warga, banjir kerap terjadi saat dilanda hujan deras karena banyaknya pembangunan, namun saluran air atau drainase malah tertutup. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Di tengah isak tangis mewarnai pemakaman aktor Gary Iskak di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Gary Iskak meninggal dunia di usia 52 tahun setelah motor yang dikendarainya menabrak pohon di Bintaro, Jakarta Selatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duka mendalam menyelimuti setelah pemakaman jenazah aktor Gary Iskak di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Keluarga dan kerabat ikut melepas kepergian Gary Iskak untuk selamanya. Rizka Novisa, sang istri dan 4 anak Gary Iskak tak kuasa menahan tangis saat jenazah Gary dimasukkan ke liang lahat. Kepergian Gary yang begitu mendadak membuat keluarga terpukul. Aktor berusia 52 tahun ini menghabiskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Suyoto Bintaro usai sepeda motor dikendarainya menabrak pohon di Jalan Kesehatan Bintaro Sabtu dini hari. Saat kejadian, Gary tidak mengenakan helm. Sejumlah artis melayat ke rumah duka di Ciputat, Tangerang Selatan. Kepergian Gary meninggalkan duka mendalam. Semasa hidupnya, Gary dikenal sebagai sosok yang ramah dan taat agama. Emang orang baik. Bahwa terakhir Kak Giri sendiri udah berhijrah, sholatnya pun rajin. Betul, aku sering dimarahin sama dia. Terakhir tuh kan syuting sama Tora juga. Telat sholat dimarahin. Pokoknya kena omel terus lah aku sama Giri. Gary Iskak meninggal dunia di usia 52 tahun.
Gary pergi meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Selamat jalan, Gary Iskak. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak terima videonya tersebar tanpa izin, selebritas Inara Rusli datangi Barreskrim Polri. Inara melaporkan penyebar rekaman CCTV di rumahnya atas dugaan pelanggaran ITE. Selebritas Inara Rusli melaporkan penyebar rekaman CCTV adegan syurnya bersama Insanul Fahmi ke Barreskrim Mabes Polri. Dirinya tak terima rekaman itu dijadikan barang bukti untuk melaporkan dugaan perselingkuhan dan perzinaan. Dalam laporannya, Inara menjerat penyebar rekaman CCTV itu dengan pasal dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE karena rekaman CCTV rumahnya diduga telah disebar tanpa izin. Laporan itu pun dibenarkan Kasubdit 1 Siber Barreskrim Polri, Kombes Pol Rizky Agung Prakoso lewat pesan singkat. Ini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Seperti diketahui, istri Insanul Fahmi, Wardati Namawa, telah melaporkan Inara ke Barreskrim Polri dan menjadikan video rekaman CCTV di rumah Inara sebagai bukti dugaan perselingkuhan dan perzinaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah tempat usaha di kawasan PIK Penggilingan Cakung, Jakarta Timur terbakar. Selain menghanguskan bangunan, api juga membakar 1 unit mobil yang terparkir di lokasi. Kebakaran melanda sebuah tempat usaha di Jalan Borobudur Raya, kawasan PIK Cakung. Api dengan cepat menghanguskan hampir seluruh bangunan. Banyaknya material yang mudah terbakar menyebabkan api merembet ke bangunan lain. 1 unit mobil yang terparkir juga turut terbakar. Petugas pemadam yang diterjunkan di lokasi berusaha untuk memadamkan api. Setelah hampir 1 jam, api berhasil dipadamkan dengan menerjunkan 7 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting di bagian gudang dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan.